Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Surya Suryaningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin mengenai pengantar akuntansi. Nah, kemarin itu kita baru sampai 10 prinsip akuntansi dan sekarang kita sampai pada persamaan dasar akuntansi nih, teman-teman. Tapi sebelum kita membahasnya, jangan lupa buat subscribe, tekan tombol bell, like, dan komen ya teman-teman, biar channel aku semakin berkembang. Terima kasih. Oke, langsung aja ya teman-teman. Persamaan dasar akuntan, yaitu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada aset, utang, dan modal. Aset ini didapat dari utang dan modal. Jadi kita dapat persamaan akuntansi sebagai berikut. Aset sama dengan utang plus modal. Kenapa seperti ini? Karena aset itu diperoleh dengan cara utang, teman-teman, atau dengan cara setoran modal. Lalu, jika perusahaan itu melakukan operasional sehari-hari, maka akan dihitung apakah perusahaan itu untung atau rugi, yaitu dengan cara pendapatan dikurangi dengan biaya, maka akan diperoleh profit atau rugi, teman-teman. Jadi nanti kalau rugi maka akan mengurangi modal, kalau untung maka akan menambah modal. Yang selanjutnya kita membahas mengenai pengertian aset atau harta. Aset itu adalah kekayaan atau harta yang dimiliki perusahaan baik bersumber dari utang atau modal yang disetor oleh pemilik perusahaan. Setiap perubahan pada aset perusahaan akan berakibat pada perubahan kewajiban utang atau modal. Jadi maksudnya aset itu adalah kekayaan perusahaan, dan jika aset itu bertambah, maka akan berakibat pada perubahan juga utang atau modal, teman-teman. Lanjut, untuk pengelompokan aset ini terdiri dari 3, teman-teman. Yang pertama yaitu ada aset lancar atau current asset. Yang kedua, aset tetap atau fixed asset. Yang ketiga, aset tidak berwujud atau intangible asset. Untuk yang aset lancar, ini adalah aset yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun, teman-teman, dan dapat diubah menjadi uang tunai atau kas. Contohnya, ada kas atau kas yang ada di bank, biasanya disebut dengan bank. Lalu ada setara kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar pengelompokannya masa manfaat kurang dari 1 tahun, maka mengukurnya tingkat likuiditas itu melalui cash ratio, quick ratio, dan current ratio. Untuk yang aset tetap, ini adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam bentuk siap pakai atau telah dibangun terlebih dahulu. Sifatnya ini permanen ya teman-teman. Kenapa? Karena digunakan dalam jangka waktu atau memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan nilainya ini juga cukup besar. Contohnya yaitu tanah, gedung, peralatan, kendaraan. Aset tetap karena penggunaan dalam jangka waktu yang panjang, maka perlu dilakukan perhitungan penyusutannya, teman-teman. Jadi kalau aset tetap ini ada penyusutan. Tapi kalau untuk khusus tanah ini karena tanah ini biasanya nilainya itu naik, maka biasanya tidak ada penyusutan. Tapi juga ada penyusutan jika tanah itu mengalami penurunan manfaat seperti tanah longsor, nah itu nanti bisa mengalami penurunan nilainya. Selanjutnya yaitu aset tidak berwujud. Nah, aset perusahaan yang tidak berwujud
ini tidak memiliki wujud fisik teman-teman, maka disebut intangible, dan memiliki sifat jangka panjang. Aset ini tidak ditujukan untuk dijual suatu hari nanti. Contohnya, hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Intangible asset, karena penggunaannya dalam jangka waktu panjang, maka nilainya akan mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan perhitungan amortisasinya. Jadi kalau aset tetap tadi itu ada penurunan, yaitu berupa penyusutan. Kalau yang tidak berwujud, nah ini ada penurunan juga, tapi namanya yaitu amortisasi, teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah udah jelas? Jadi kesimpulannya, persamaan akuntansi itu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Dan kita sudah membahas apa sih itu aset. Untuk selanjutnya, kalian mau bahas apa lagi nih? Apakah bahas kewajiban? Tulis ya komen di kolom komentar. Dan itu dulu yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya teman-teman untuk belajar akuntansi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.